Orang yang paling sukses dan sempurna di mata Allah dan manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang sukses dunia dan akhirat adalah yang bermanfaat bagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terharu berdiri di sini karena jadi teringat dua sahabat saya yang sepuh, namanya Pak Sudarsono, yang muda namanya Petrus Agung, seorang pendeta. Yang ketiga Cili Mariot Dibong. Saya bersama Pangdam 4 Diponegoro dan Mas Petrus Agung. Pada waktu itu Pangdamnya Mas Darpinto Butio Asungkoro yang kemudian menjadi Pangdam Jaya, berpangkat Mayor Jenderal, bersahabat dengan Mas Petrus Agung pendeta, melakukan doa bersama. Jadi sore ini saya melihat buah karyanya, bukan semakin surut tetapi semakin terpokok. Mudah-mudahan inilah, dari Semarang inilah nanti akan semakin kokoh jiwa Pancasila kita. Betapa tidak, agama sekarang hanya menjadi lambang-lambang saja. Yang satu sering mengagungkan gerejanya, yang satu sering meneriakkan kata-kata Tuhannya, tetapi kedalaman batinnya tidak pernah tergambar. Sehingga ketika melakukan buhut, melakukan pemberontakan, melakukan makar, seolah-olah itu perintah agama. Padahal agama tidak pernah memerintahkan itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika menawali dakwatul Islam, beliau menyusun piagam Madinah, melindungi segenap tanah tumpah darah Madinatul Munawwaroh yang berisi orang Yahudi, Nasrani, Zoroaster, Majusi, Bahai, Kristen, Katolik, bahkan Islam. Sama sekali tidak pilih kasih. Maka banyak orang tidak paham, termasuk orang Islam sendiri. Ketika terjadi perang Uhud, yang pamanda Sayyidina Abbas, pelindungnya Rasulullah itu meninggal, di situ banyak orang Nasrani yang mati, banyak orang Yahudi yang mati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menerapkan sistem khilafah. Ini perlu ditegaskan supaya tidak ragu-ragu. Mumpung ada tentara, ada polisi, kita harus tunjukkan siapa kita. Kita harus tunjukkan, jangan ada pengkhianatan lagi terhadap bangsa dan negara. Apapun agamanya, ketika konsensus nasional itu dilanggar, maka dia adalah pemberontak dan kita akan libas bareng-bareng. Coba yang dikemukakan oleh Komandan Kodim Mas Wani tadi, apa kata sukses itu apa? Sukses itu apa coba?
dengan sederhana disampaikan bahwa yang namanya sukses adalah yang migunani tumraping liyan. Ini kalau dalam bahasa agamanya, ini orang Jawa itu demikian hebat. Sebelum ada agama Islam, orang Jawa sudah mengatakan orang yang paling sukses dan sempurna di mata Allah dan manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang sukses dunia dan akhirat adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Coba, meskipun tentara, saya nggak paham apa dia hafal hadisnya apa enggak, tapi tentara itu begitu masuk di dalam hatinya pendidikan agama. Ini yang membuat Indonesia aman, bukan apalnya cangkem ngapal ke kata-kata, tetapi prakteknya agama itu yang kita butuhkan sekarang. Dan semua pejabat harus memberikan contoh yang konkret bagaimana berbangsa dan bernegara. Maka saya mendirikan Patriot Garuda Nusantara, mengajarkan seluruh rakyat dan pemuda Indonesia untuk memasuki kawasan esoterik yang bernama Thoreko kebangsaan. Bukan hanya silaturahmi kebangsaan, tetapi Thoreko, jalan bagaimana menjaga dan memasuki rasa syukur yang di dalam kata-kata Pak Dandim tadi dikatakan sebagai sedikitkan merugikan orang lain. Kalau ini di dalam hadis yang muktabar, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, yang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menyayangi, tidak mengganggu tetangganya. Maka kata-kata iman di dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang hari ini kita sedang jalani dalam bentuk puasa. Pertama adalah aman, pertama adalah iman. Maka ketika iman, orang yang mengaku iman, coba ini dicerna. Jadi adik-adik mahasiswa juga mulai, karena saya sudah geram, pasukan saya ada 380.000. Kita siapkan, kalau ada yang mencoba-coba melengsarkan presiden, siapapun saja presidennya, akan berhadapan dengan Patriot Garuda Nusantara. Di Bali tahun 2017 kita awali penghancuran dan pembasmian HTI, FPI, Salafi, bahkan kalau perlu PKS itu jadi dalamnya pemberontakan, kita sapu sekalian PKS. Berani apa enggak? Berani. Udah, ini karena dua perwira ini, yang satu kolonel, yang satu letnan kolonel ini hatinya penuh dengan iman. Kalau iman, ya pasti tetangga sebelahnya akan merasa aman. Loh gitu. Kalau tetangga sebelah-sebelahnya tidak aman dari mulut dan tangannya, kok dia mengaku beriman, kata batu ngapal kayak kulut, kayak pantat kera, dan fasih mengucapkan Allahu Akbar, dia sesungguhnya adalah setan yang menyaru-nyaru sebagai umat Islam. Kita sudah harus saatnya, kalau komitmen kebangsaannya adalah Pancasila, maka kita harus memiliki keberanian untuk mengungkapi Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh tim 9 dan tim 8, dan salah satu diantaranya adalah putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Wahid Hasyim, yang kelak menjadi bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kelak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid lah saya membuat pasukan berani mati pada waktu itu dengan 385.000 pasukan. Zamannya Mas Bibit Waluyo jadi komandan Kostrad, Mas Bagus Hasanuddin sebagai komandan Garnisun, Kapoldanya waktu itu Mas Sufyan Yaakob. Kita ajarkan bangsa ini, dan ternyata
silaturahmi kebangsaan Mas Timotius tidak cukup hanya dengan sekian jam. Pilihan waktunya lebih baik kalau malam hari dilanjutkan. Maka kepada kaum muslimun muslimat saya tidak akan menahan lagi, karena takjil berbuka puasa itu adalah kewajiban. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika.